Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid di Kebayoran, Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menjadikan anak Riza Khalid sebagai tersangka. Kita aja Pak. Dampingin kita aja. Bapak sendiri ya? Ada ya, ibu mana ya? Penggeledahan yang dilakukan di rumah yang berada di Jalan Jenggala 2 nomor 1 ini dilakukan sejak kemarin siang hingga malam. Kejagung mencari barang bukti terkait dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Anak laki-laki Riza Khalid, Muhammad Keri Andrianto Riza, menjadi tersangka bersama dengan 6 orang lainnya, di mana 4 diantaranya merupakan para petinggi Pertamina. Selain di rumah ini, penggeledahan juga dilakukan di 6 tempat. Pada penyelidikan sebelumnya ditemukan uang total 400 juta rupiah dalam berbagai pecahan mata uang asing. Kita aja Pak. Dampingin kita aja. Bapak sendiri ya? Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3S tahun 2018 hingga 2023. 96 orang saksi termasuk 2 saksi ahli diperiksa untuk dimintai keterangan. Pak, dia aja Pak ini. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS 2018 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan Jampitsus memeriksa 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi ahli dalam perkara tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar menyebut dari 7 tersangka, 4 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Kita temukan, kemudian dari bukti-bukti tersebut didalami, juga kita panggil ahli, juga alat bukti transaksi yang lain di mana alat bukti itu saling mendukung, sehingga pada malam hari ini yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka ini ada 7, ini ada 5 tersangka atau 6 yang sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kemudian ada 1 yang hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan pada malam hari ini yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 5 dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, 1 unit laptop, dan 4 soft file. Keseluruhan barang bukti kini tengah dibawa ke Kejagung dan akan dilakukan tindakan lanjutan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan mega korupsi BBM Pertamina dilakukan sejak 2018 hingga 2023 dan telah merugikan negara hingga 950 triliun dalam waktu 5 tahun saja. Di samping merugikan negara, permufakatan jahat mereka juga merugikan masyarakat secara langsung, di mana terungkap para tersangka mengimpor bahan bakar RON 90 atau Pertalite untuk dioplos dengan bahan bakar RON 92 Pertamax. 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksanaannya ini nanti 5 tahun.
Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah lah nanti ke depan. Ya mereka mencari keuntungan di situ, yang nggak halal. Ya negara pasti. Negara yang sehingga harga minyak kan jadi tinggi. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh oleh produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HP atau harga indeks pasar bahan bakar minyak untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal atau lebih tinggi, sehingga jadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi bahan bakar minyak setiap tahun melalui APBN.